1133. Perkenalkan, nama saya Audina Eka Fitri Ningsih dengan NIM akhir 127. Perkenalkan, saya Alfiatur Romaniah dengan NIM belakang 140. Perkenalkan, nama saya Siti Armilatun Azzah dengan NIM akhir 143. Perkenalkan, nama saya Maratul Kiptia Al-Musyarafah dengan NIM akhir 147. Perkenalkan, nama saya Adhana Bila Sintarini dengan NIM akhir 154. Video ini adalah hasil dari mini riset kami yang berjudul Menjelajahi Hak Kekayaan Intelektual dalam Inovasi Minuman Lokal, Studi Kasus Es Teh Krampul Masdi. Dalam video ini kami akan mengupas tuntas mengenai aspek hak paten, hak cipta, dan hak KI yang melekat pada fenomena kuliner Es Teh Krampul Masdi yang ada di Semarang. Kami akan melihat bagaimana pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual dalam menjaga inovasi dan keberlangsungan bisnis UMKM di Indonesia. Halo Sobat Inovator dan pecinta kuliner, pernahkah kalian membayangkan di balik segarnya segelas es teh Krampul Masdi yang sedang digandrungi banyak orang, ada sebuah cerita menarik tentang inovasi dan perlindungan kekayaan intelektual. Iya, minuman segar dengan perpaduan unik ini bukan sekedar pelepas dahaga biasa. Es teh Krampul Masdi telah menjadi sebuah fenomena menarik perhatian banyak kalangan dan tentu saja memunculkan pertanyaan, bagaimana inovasi semacam ini dapat dilindungi dan dikembangkan? Dalam mini riset kami kali ini, kami akan membawa kalian menyelami dunia hak kekayaan intelektual atau HKI, khususnya hak paten dan hak cipta. Melalui lensa es teh Krampul Masdi, kita akan mengulas seberapa penting perlindungan HKI bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM seperti Masdi, serta potensi dan tantangan yang mereka hadapi dalam menjaga keunikan produknya di tengah persaingan pasar yang ketat. Mari kita bedah bersama bagaimana HKI dapat menjadi perisai bagi kreativitas dan inovasi di kancah kuliner lokal kita. Berikut adalah hasil wawancara kami bersama owner atau manajemen, tim, dan konsumen es teh Krampul Masdi.
siapa? Dengan saya Elsa. Oh iya Kak, perkenalkan aku Sinta. Di sini mungkin aku akan mewawancarai Kakak mengenai es teh Krampul sendiri. Pertanyaan yang pertama itu apakah kakaknya pernah diminta sama ownernya untuk tetap menjaga kerahasiaan resep atau proses pembuatan es teh Krampul sendiri? Pernah, mesti minta resep yang ketat dan proses simpannya hanya untuk tim yang mengetahui aja. Nah, selanjutnya menurut kakak pribadi, apakah es teh Krampul sendiri itu mulai dari resepnya itu harus diakui hukum karena agar tidak ditiru oleh orang lain atau plagiat, itu gimana? Harusnya itu sangat penting ya, agar usaha tetap eksklusif dan punya ciri khas tersendiri yang beda dari yang lain. Nah, yang terakhir nih Kak, kakaknya pernah diminta nggak sama ownernya kayak misal tetap menjaga konsistensi resep es teh Krampul agar tidak mengecewakan pembeli apalagi yang udah kenal sama es teh Krampul ini? Ya, ownernya sih mengajarkan untuk menjaga kualitas dan khas agar konsumennya dan pelanggannya sering mengunjungi dan tidak mengecewakan. Oh begitu, oke, terima kasih Kak. Oke, seberapa sering sih kakaknya mendengar pelanggan menyebut es teh Krampul ini sebagai merek yang unik dan berbeda dari es teh yang lain yang ada di Semarang? Cukup sering sih ya Kak, karena namanya mudah diingat dan customer mudah banget untuk menyebut nama brand ini. Namanya juga unik, Krampul, kayaknya dari Solo ya. Aku lihat tulisannya kayak es teh asli Solo. Iya betul Kak. Oh ya. Terus apakah kakak mengetahui jika logo es teh Krampul itu sudah terdaftar atau memiliki perlindungan hukum? Nah, jika iya, apa sih pentingnya menurut kakak perlindungan hukum bagi UMKM khususnya es teh Krampul ini? Kalau itu saya kurang tahu, tapi untuk perlindungan hukum itu udah pasti harus ya, karena agar tidak ditiru oleh orang lain. Berarti penting ya, karena supaya tidak plagiat oleh orang lain gitu mungkin ya. Ya betul. Karena biar kalau misalnya ada orang pun mau plagiat gitu harus ada kena sanksi karena telah menggunakan nama merek orang lain. Oke begitu. Berarti penting ya. Menurut kakak, apa yang membuat rasa atau cara penyajian es teh Krampul ini berbeda dari es teh yang lain? Karena mungkin tehnya itu beda ya, karena dari Solo. Terus dengan itu ada Krampul itu yang asli jeruk, takarannya pas dan manisnya yang pasti pas. Oke, berarti ada ciri khas tersendiri dari es teh merek-merek yang lain gitu ya? Iya betul. Oh ya, terima kasih. Keren banget sumpah.
ditipu kalau kayak gitu. Iya, tidak sesuai. Oke, terus tuh kamu pernah baca atau nggak dari informasi nutrisi dan komposisi pada makanan saja? Kalau ST itu sebenarnya jarang ada ini ya. Aku kayak keterangan komposisinya gitu. Jadi kita asal beli aja. Aku tahu nggak bahan baku dan bahan baku yang komposisi yang digunakan itu apa aja? Kita sebagai konsumen nggak tahu ya, karena dari penjualnya juga tidak apa ya, tidak menyebarluaskan apa sih komposisinya gitu. Asal enak sama murah aja. Iya, betul. Kalau misal ada jual esnya terus aku misal ngebeli esnya menurut kamu tanggung jawab karyawan dan owner atau tanggung jawab kamu sendiri? Gitu nih, kalau itu kan kita kan nggak mungkin mengkonsumsi es teh doang ya. Jadi kayak lebih di apa ya, ditelusuri lagi gitu loh penyebabnya apa gitu. Kalau misal itu udah mendekati karena emang karena es tehnya ini, ya berarti ya dari penjualnya juga harus bertanggung jawab. Tidak asal tuduh gitu aja. Ya, Kalau pendapat kamu tentang persaingan bisnis es teh yang menurut kamu tidak sehat, misal kayak yang nih kayak ada owner nyuruh karyawan untuk kamu coba kerja di sana aja gitu ya, sabotase outlet ini nanti kamu masuk ke sini biar rasanya tuh kurang enak gitu loh. Itu kamu melanggar hukum situasi seperti itu kayak Pasti melanggar ya, karena kan berarti merugikan salah satu ya. Mari kita bersama-sama terus mendukung produk-produk lokal dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual. Terima kasih telah menyimak mini riset kami. Sampai jumpa di inovasi berikutnya. Demikianlah perjalanan singkat kita dalam memahami pentingnya hak paten, hak cipta, dan HKI melalui studi kasus es teh Krampol Masdi. Dari mini riset ini, kita dapat menyimpulkan bahwa inovasi sekecil apapun, bahkan dalam bentuk minuman pun, memiliki potensi yang cukup besar yang perlu dilindungi. Perlindungan HKI bukan hanya tentang mencegah penjiplakan, tetapi juga tentang memberi nilai tambah, mendorong kreativitas, dan membangun ekosistem bisnis yang sehat bagi para inovator dan pelaku UMKM di Mungkin cukup sekian pemaparan hasil mini riset es teh Krampol Masdi dari kelompok 5. Apabila ada salah kata atau informasi yang kurang, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.